Beliau sangat penyantun, beliau sangat baik, tapi juga sekaligus beliau adalah pribadi yang sangat disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maghfirlah Haji Muhammad Burhanuddin Habib, atau bagi kami selaku putra beliau, kami lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Bapak. Bapak atau Hadratul Walid itu adalah sosok seorang ayah, seorang bapak, dan juga sekaligus sosok seorang guru dan kiai bagi kami dan keluarga. Bapak di keluarga terkenal sebagai seorang pribadi yang sangat sabar, tapi juga sekaligus pribadi yang sangat disiplin. Dan mungkin sepertinya ini juga dirasakan oleh semua santri ataupun para asatidz ustadzah. Bapak ini memiliki dua karakter yang sekaligus berada di dalam satu kesatuan. Beliau sangat penyantun, beliau sangat baik, tapi juga sekaligus beliau adalah pribadi yang sangat disiplin. Hadratul Walid, sekilas kami ceritakan bahwa beliau juga dibesarkan di lingkungan pesantren. Masa kecil beliau juga langsung mengaji kepada Al-Maghfurlah Haji Bakri Hasbullah, yang mana Kiai Bakri Hasbullah Simba itu konon ceritanya nyantri di Kiai Haji Maksum Ahmad Lasem selama lebih dari 15 tahun. Hilawatola juga menjadi santri kinasihnya Mbah Yai Maksum Ahmad pada waktu itu. Di era itu, di awal-awal tahun 1920-an, Mbah Yai Bakri nyantri di Lasem, kemudian disusul oleh Mbah Yai Habib, Mbah Yai Haris, dan ada yang masih juga satu keluarga, yaitu Mbah Yai Adnan. Beliau berempat nyantri ke Lasem, terus kemudian putra dari Mbah Yai Maksum, Al-Maghfurlah Kiai Ali Maksum, nyantri di Termas. Cerita ini saya dapatkan dari Hadratul Walid. Bapak itu paling sering dan senang bercerita tentang sejarah, tentang masa lalu, yang kemudian menurut kami ini tujuannya untuk menanamkan kepada generasi penerus agar tidak lupa akan cerita masa lalunya, sehingga harapannya ketika generasi penerus ini tahu pesantren Higil ini berangkat dari seperti apa dan bagaimana, itu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan dan meneruskan menjadi harapan yang jauh lebih baik. Selain itu, Hadratul Walid, Bapak nyantri di Pesantren Bonpol di era kepemimpinan Trimurti. Beliau 6 tahun di sana, kemudian pulang dari pesantren. Posisi Al-Maghfurlah Mbah Yai Bakri Hasbullah dalam keadaan gerah. Sudah ada rencana ingin dibawa ke pesantren Krafia untuk nyantri di Mbah Yai Ali Maksum.
Pada waktu itu Mbah Yai langsung ke Pondok Kikil untuk menjenguk Mbah Yai Bakri. Mbah Yai Bakri menitipkan bapak kepada beliau, tapi karena Mbah Yai Maksum melihat Simbah Mbah Yai Bakri dalam keadaan yang sudah sakit dan pesantren ini juga harus ada yang membantu untuk ngopeni, untuk memimpin, sehingga Mbah Yai Ali Maksum hanya dawuh kalau memang hanya untuk ngaji saja kepada Kiai Habib dan Kiai Haris. Dan benar, pada waktu itu tidak selang lama Mbah Yai Bakri Hasbullah kabudut, dan janji keinginan Simbah untuk bapak terus nyantri beliau tunaikan. Dengan bukti beliau ikut khidmah di pesantren Termas, ngaji langsung kepada Mbah Yai Habib dan Mbah Yai Haris sampai tahun 2004, sebelum bapak terkena serangan jantung koroner. Beliau masih ikut khidmah di pesantren Termas sebagai bentuk komitmen beliau, khidmah beliau dengan pesantren Termas. Selain itu, mungkin juga karena didasari hubungan kekeluargaan satu darah antara pesantren Kikil dengan pesantren Termas. Bapak selalu bilang kepada kami bahwa laulan Termas al-fatah Kikil hayhata. Jikalau tidak ada Termas, Pondok Kikil juga tidak akan ada ceritanya. Berdirinya pesantren Kikil pun juga atas dawuh-dawuh dari masyayikh dan pengasuh Pondok Termas pada waktu itu, sehingga pesantren Kikil dan pesantren Termas itu menjadi satu kesatuan. Dan sampai detik ini, dawuh wasiat al-maghfur la Hadratul Walid, bapak itu apapun yang diputus atau diperintahkan oleh masyayikh Pondok Termas Kikil selalu harus siap sedia, sam'an wa ta'atan. Ini sebagai bentuk komitmen beliau selalu mengajarkan kepada kami bahwa min syurutis sohbah anda murubiyah biwujudin ni'am ila bin syuyukhi. Karena kami generasi saat ini merasakan kemudahan-kemudahan, merasakan kelonggaran-kelonggaran dan kenikmatan itu, semua itu kami dapatkan karena ada peran para pendahulu-pendahulu dan masyayikh kita. Kemudahan-kemudahan yang diterima di pesantren Kikil, diterima oleh masyarakat, itu juga ada peran yadongnya para masyayikh Pondok Termas. Untuk itu, hatta yaumil qiyamah, Kikil akan tetap terus berada di belakang barisan Pondok Pesantren Termas. Apapun yang menjadi dawuh-dawuhnya, kita selalu sama nyata. Ini komitmen yang selalu beliau pegang teguh. Bahkan wasiat terakhir satu hari, malam terakhir sebelum beliau kapundut, itu menyampaikan secara pribadi kepada saya untuk terus khidmah kepada Termas. Selain itu, wasiat beliau adalah menjaga silaturahim. Silaturahim ini tidak hanya berbentuk dawuh mauidhah saja, tapi benar-benar beliau praktekkan. Beliau pribadi yang sangat senang dengan silaturahim, sehingga wajar ketika mungkin relasi kenalan beliau, sahabat-sahabat beliau itu banyak sekali. Ini yang juga salah satu wasiat yang diberikan dan diwasiatkan kepada kami sebagai generasi penerus untuk tetap terus menjaga silaturahim yang baik, terutama pada pesantren Termas, umumnya juga kepada wali santri, kepada keluarga santri, kepada keluarga alumni. Bahkan juga beliau mewasiatkan untuk menyambung terus silaturahmi yang sudah pernah beliau jalin, agar jalinan silaturahmi itu tetap menjadi ukhuwah dan jariyah untuk beliau. Kemudian al-maghfur la Hadratul Walid itu adalah sosok yang sangat tegas. Beliau tidak banyak menghentikan. Beliau bagi kami santri-santri itu yang sudah paham terkait dengan bagaimana cara menasihati beliau,
beliau sangat sering menasihati kami itu dengan bentuk isyarah. Beliau tidak pernah membentak kami di majelis umum, di tempat umum ketika menasihati seorang santri, juga tidak pernah di depan publik, sehingga hampir tidak pernah saya sebagai selaku anak dan juga memposisikan diri sebagai seorang santri melihat beliau marah di hadapan publik ini tidak pernah. Sehingga banyak yang merasa kami ini sebagai seorang santri tidak hanya diposisikan sebagai santri, tapi juga dianggap sebagai seorang anak. Itu yang kemudian membuat kami merasa sangat dekat secara batiniah. Kemudian selanjutnya terkait dengan hubungan pesantren Ikil dengan pesantren Termas, saat dolipun Hadratul Walid Kapundut sesuai dengan wasiat Bayi Burhan, wasiat Bapak pada waktu itu. Alhamdulillah pesantren Ikil kemudian langsung disupport penuh dari perguruan Islam Pondok Termas, baik dari keluarga Bani Mbah Yai Habib, Bani Mbah Yai Haris, dan juga Bani Mbah Yai Hashim. Wabil khusus Kiai Lukman, Kiai Fuad itu berperan sangat besar bagi kami generasi penerus untuk tetap terus kuat menghadapi dan melanjutkan perjuangan yang telah diawali oleh para masyayikh Pondok Gede. Masa transisi dibantu oleh Gus Lukman dan Gus Fuad. Alhamdulillah masa transisi ini bisa dikatakan lancar, sehingga karena secara geografis juga kami Pondok Kikil itu juga tidak jauh dengan pesantren Termas, sehingga ketika ada problem atau apapun itu wadule cedak. Selain itu juga komitmen itu ternyata juga dibuktikan dari dalam Termas. Terus Fuad, Kiai Lukman itu juga sangat sering mensupport kami, datang ke pesantren kami, datang ke rumah, atau mungkin ketika ada acara-acara dengan keluarga Bani Hashim, Bani Masnu'ah, Gus Asid, Gus Wakid, dan sebagainya, selalu menanyakan bagaimana kabar kami, bagaimana pesantren Ikil, apakah ada kendala, lancar maupun boten. Alhamdulillah itu sebagai bentuk support penguat batiniah kami, sehingga alhamdulillah dan mudah-mudahan kami tetap bisa terus melanjutkan perjuangan para masyayikh, terutama perjuangan Hadratul Walid, Simbah Bayi Bakri, Simbah Uyud, Bayi Hasbullah, dan juga Bayi Ali Murtadha, dan juga mewujudkan angan-angan dan arahan dari sedoyo masyayikh perguruan Islam Pondok Termas. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kami generasi penerus yang hari ini ditunjuk untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau. Semasa kepemimpinan Hadratul Walid, Pondok Pesantren Al-Fatah Ikil berkembang cukup sangat pesat, dan kami rasa hemat kami ini adalah buah dari kesabaran beliau. Karena beliau selalu berpesan begini, dalam berjuang jangan kemudian kita memiliki angan-angan terjadinya perubahan yang sangat drastis, tapi berikhtiarlah secara konsisten dan istiqomah. Perkara hasil boten nopo-nopo, bergerak meningkat secara lambat, tapi itu pondasinya kuat. Dia selalu mengatakan seperti itu. Artinya memang masa transisi antara Mbah Yai Hasbullah, Mbah Yai Bakri Hasbullah dengan Bapak itu nyaris beliau berjuang sendiri karena adik-adiknya masih sangat kecil. Kemudian support dari dalam Termas pada waktu itu
dikirimlah beberapa guru-guru senior dari Pondok Termas untuk bergabung di Pondok Kikil menemani beliau, seperti Kiai Haji Ibnu Salam yang sekarang jadi Rois Suriah PCNU Kabupaten Pacitan, ada Kiai Haji Imam Haromain dan lain sebagainya, sehingga memang secara mental beliau benar-benar sudah teruji dan terasah. Terlebih ketika masa-masa itu, masa-masa kepemimpinan Hadratul Walid, kepemimpinan Bapak, secara keadaan politik, sosial di negara ini juga banyak fenomena-fenomena dan kejadian, antara lain sebagai mana yang sudah kita ketahui, terjadinya krisis moneter, kemudian yang itu dampaknya juga tidak hanya ada di perkotaan tapi juga sampai ke daerah pelosok termasuk di sini. Itu yang kami rasa juga menguatkan beliau, menguatkan mental beliau. Bahkan juga kalau bisa saya katakan Bapak mentalnya itu, jiwanya itu jiwa petarung, tapi petarung yang elegan. Artinya memang petarungnya ini bukan petarung yang kemudian kasar, tidak, tapi tetap dengan karakter beliau yang lemah lembut, sabar, dan terutama yaitu tadi, sabar beliau itu memang luar biasa, sehingga Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil bisa membuktikan eksistensinya sampai hari ini, sampai akhir hayat beliau, dan mudah-mudahan ini juga bisa kami teruskan dan lanjutkan serta bisa kami kembangkan sampai selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, pesan kami kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil, yang pertama untuk para santri, mari tetap istiqomah belajar dan tholabul ilmi di pesantren ini. Pesantren ini bukanlah lembaga yang baru lahir kemarin sore, tapi pesantren yang sudah ada ceritanya dari tahun 1866, sudah 100 tahun lebih. Perjalanan panjang pesantren ini menjadi bukti bahwa kita harus serius dalam tekad kita bersama untuk terus tholabul ilmi sebagai komitmen dan kesadaran kita atas kefarduan dan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian untuk keluarga alumni, para mutakharrijin, wal mutakharrijat, saya berpesan, monggo setelah kalian 3, 6, 9 atau bahkan 12 tahun di pesantren ini, tetap teruslah jalin silaturahmi yang baik dengan pesantren, karena kami berharap hubungan ukhuwah ini benar-benar nantinya bisa menjadi bekal kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita dipertemukan dan dikumpulkan lagi nanti bersama para masyayikh di jannah firdausnya Allah SWT. Dan pada umumnya secara keseluruhan kami mohon ziyadah doa, mudah-mudahan kami sebagai generasi penerus bisa mengemban amanah istiqomah melanjutkan perjuangan para masyayikh, dan mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil saya dangu saya tambah meremboko liki lagi kalimat. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir saya mengajak kepada seluruh masyarakat, para santri, para wali santri, alumni, mari besok hari Sabtu malam Ahad tanggal 22 Februari 2025 dimulai dari ba'da maghrib hadir di majelis Dzikra Haul Akbar Masyayikh, mengikuti haul kedua
Al-Maghfurlah Haji Muhammad Burhanuddin Hadi, dan khol ke-48 Al-Maghfurlah Sibake Haji Badrul Hasbullah. Kita bertemu kembali, kita ngaji kembali bersama-sama di sini sambil temu kangen, ngumpul di belum bisa, khususnya untuk para alumni, dan mudah-mudahan ini sama-sama bisa membawa efek positif, dan yang paling penting adalah doa para hadirin untuk kita bersama. Dan mudah-mudahan sekali lagi pondok pesantren kata Ikil saya tambah protokol DEA. Monggo sareng hadir teng pondok Ikil tanggal 22 Februari 2025 bacaan. Mengatakan dengan betul kalau akan kirang lagu itu gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.